Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Fikriani dari kelas 2C, jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang queue. Queue dalam bahasa Indonesianya adalah antrian. Kaidah utama dalam konsep queue ini adalah FIFO, yang merupakan singkatan dari first in, first out. Artinya adalah data yang pertama kali dimasukkan, maka data tersebut yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Analoginya sama dengan antrian di sebuah pom bensin, di mana orang yang pertama datang, maka orang tersebut yang pertama kali akan dilayani dan akan selesai duluan daripada orang yang datang setelahnya. Nah, yang pertama ada file header. File header yang pertama ini berfungsi untuk standar input atau output header. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk melakukan banyak operasi. Yang ketiga, digunakan untuk membuat teks antarmuka pengguna. Yang kelima, ini digunakan untuk melakukan penginputan dan pencetakan, diperlukan pada program yang melibatkan objek cout. Define max 4 ini digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai tertentu kepada suatu nama konstanta. Di sini nama konstantanya adalah max. Terus ada type depth struct. Type depth struct ini merupakan sebuah struct yang terdiri dari variabel head yang bertipe data integer, variabel tail yang bertipe data integer, dan variabel array data max dengan menggunakan maksimal sama dengan 4, bertipe data integer. Kemudian struct ini menggunakan queue sebagai objeknya. Selanjutnya ada queue antrian. Ini merupakan variabel queue yang bernama antrian. Selanjutnya, void create. Prosedur ini digunakan untuk mengosongkan queue dengan cara meletakkan head dan tail-nya berada pada posisi indeks array -1. Selanjutnya ada integer is empty. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue tersebut kosong atau tidak. Indikator bahwa queue itu kosong yaitu ketika pada posisi indeks antrian tail sama dengan -1. Jika posisi antrian tail tidak sama dengan -1, maka fungsi bernilai false. Artinya queue tidak kosong atau ada isinya. Selanjutnya ada integer is full. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue tersebut penuh atau tidak. Indikator bahwa queue itu penuh yaitu jika posisi indeks antrian tail sama dengan max dikurang 1, di mana max tadi sama dengan 4, dikurang 1 sama dengan 3. Jadi, jika antrian tail belum sama dengan 3, maka queue belum penuh. Berarti fungsi bernilai false. Selanjutnya ada void in queue integer data. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Mari kita coba memasukkan sebuah data. Pertama, kita akan memasukkan sebuah data sama dengan 5. Pertama ada pengkondisian if is empty sama dengan 1. Ini cara bacanya adalah apakah fungsi bernilai benar karena posisi antrian tail kita sama dengan 0, maka fungsi ini bernilai benar, lalu akan dijalankan dalam kurung kurawal berikut. Antrian tail di sini kita masukkan 0. Dan data ini adalah 5. Maka outputnya akan
Selanjutnya kita akan memasukkan data sama dengan 6. Ingat, sekarang antrian tail kita bukan lagi sama dengan min 1, tapi antrian tail kita adalah 0. Dan antrian data 0 kita sama dengan 5. Maka fungsi ini tidak lagi bernilai 1 atau benar, yang artinya antrian tail kita tidak lagi min 1, maka akan dijalankan fungsi yang ini. Kita masukkan antrian tail kita sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi antrian tail kita sekarang adalah 1. Dan antrian data 1 kita sama dengan 6. Berikutnya, data telah masuk. Kemudian kita akan memasukkan data sama dengan 9. Maka ingat, sekarang antrian tail kita adalah 1. Antrian data 1 kita sama dengan 6. Kita akan menjalankan fungsi yang sama seperti tadi. Berikutnya, selanjutnya kita akan memasukkan data sama dengan 2. Dan ingat, antrian tail kita sama dengan 2. Dan antrian data 2 kita sama dengan 9. Lalu dijalankan karena maksimal kita adalah 4, jadi data yang bisa dimasukkan hanya sampai sini. Tetapi kita juga bisa memasukkan lagi dengan tampilan nanti akan seperti ini, antrian penuh. Selanjutnya ada integer deque. Prosedur ini digunakan untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk ke dalam queue. Sebelum mengeluarkan data, maka perlu dicek apakah antrian kosong atau tidak, karena yang hanya bisa dihapus adalah antrian yang ada isinya. Artinya antrian tail bukan berada pada posisi indeks min 1. Untuk mengeceknya sebagai berikut. Antrian heap kita ada pada 0. Maka antrian tail kita sama dengan antrian tail kita tadi ada pada sama dengan 3. Maka I kurang dari sama dengan antrian tail min 1 itu adalah sebagai berikut.
Kemudian dijalankan pada antrian data I sama dengan antrian data I dalam kurung I plus 1. Karena I tadi sama dengan 0, maka kita masukkan di sini 0. Selanjutnya akan dijalankan antrian tail min. Itu artinya adalah antrian tail kita tadi adalah 3, jadi kita masukkan 3 dikurang 1. Antrian tail sama dengan. Selanjutnya ada void clear, berfungsi untuk menghapus semua data yang telah dimasukkan, itu dengan cara menjadikan antrian heap dan tail-nya berada pada posisi indeks min 1. Maka outputnya adalah data clear. Selanjutnya ada void tampil. Berfungsi untuk menampilkan semua data yang telah dimasukkan. Jika tidak ada yang dimasukkan, maka outputnya adalah data kosong. Berikut hasil running. Kita pilih menu 1 untuk memasukkan data. Data yang pertama kali kita masukkan tadi adalah 5. Nah, outputnya adalah data telah masuk. Selanjutnya kita akan masukkan kembali data sama dengan 6, data sama dengan 9, dan data sama dengan 2. Lalu kita pilih menu tampil. Ini adalah data yang kita sudah masukkan. Selanjutnya menu declare, elemen yang keluar 5, karena yang pertama kali kita masukkan tadi adalah 5. Ini berikut isi tampilannya. Kemudian data clear, berarti semua data sudah kita bersihkan. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton.